Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputaran cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputaran cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas soal Bitcoin karena Bitcoin sepertinya sedikit terkoreksi lagi, dan kita pengen bahas juga pastinya berita dan data terbaru hari ini yang cukup penting untuk kalian tahu. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu berada di angka 2,59 triliun dolar atau turun sekitar 1,42%. Bitcoin sendiri terkoreksi 3% ke 60.592, sekarang udah 61. Kemudian Ethereum malah naik gitu ya. Jadi ini adalah indikasi baik gitu ya, dimana Bitcoin lagi merah malah altcoin hijau gitu ya. Jadi ini indikasi baik untuk kalian altcoin holder. Ethereum di 4.271, Binance 484, Cardano 2,15, Solana 240 dolar, XRP 1,12, Polkadot 44,83 dolar, Dogecoin 0,26, dan surprise, Shiba Inu udah nyalip Terra Luna ke urutan ke-11 dengan kenaikan 26% hari ini. Gila banget guys, 7 hari terakhir itu 87%. Jadi selamat untuk kalian yang holder Shiba Inu, harusnya sekarang kalian udah dalam keadaan cuan, baik kalian baru beli ataupun udah beli dari zaman bahula gitu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru. Yang pertama adalah ini guys, ini adalah sebenarnya lanjutan dari video kemarin di mana Elon Musk itu memberikan tweet yang memicu kontroversi gitu ya guys ya, di mana dia mengatakan dia itu percaya bahwa aset digital itu adalah alat investasi yang baik dan juga alat pengganti cash yang baik gitu ya. Intinya seperti itu. Dan dikatakan juga bahwa ketika mereka Tesla itu memberikan laporan ke SEC kemarin, ada sebuah kalimat yang juga memberikan arahan gitu bahwa kira-kira Tesla itu kemungkinan akan kembali melanjutkan yang kemarin mereka lakukan, yaitu adalah menerima Bitcoin sebagai pembayaran di Tesla. Ini adalah salah satu paragraf ya yang tertera di laporan mereka ke SEC. Jadi di sini dikatakan, we may in the future restart the practice of transacting in cryptocurrency or digital asset for our product. Jadi udah dikasih keterangannya persis di sini. Untuk kemudian hari, mereka tidak menutup kemungkinan akan kembali melakukan hal yang sama untuk menerima kripto sebagai pembayaran di Tesla. Gitu ya. Jadi ini adalah berita yang lagi hangat-hangatnya sekarang, dan seperti yang teman-teman tahu, ketika waktu yang lalu Elon Musk mengumumkan mereka menerima Bitcoin sebagai pembayaran legal dan mereka mengatakan mereka invest di Bitcoin, teman-teman bisa melihat apa efeknya ke market gitu ya, dan itu mendorong harga cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kembali terjadi, ya bisa jadi ini akan menjadi juga salah satu sentimen yang sangat positif yang bisa membantu mendorong Bitcoin, harga Bitcoin lebih tinggi lagi gitu ya. Next, ini adalah dari Cointelegraph gitu ya. Bitcoin bull market second leg has started. Jadi ini ya pastinya menurut si Plan B gitu ya. Menurut dia tuh bull market second leg-nya udah dimulai gitu. Leg pertama adalah ketika kemarin 2020 akhir sampai 2021 ya. Dan kita terkoreksi dari bulan Mei sampai bulan Juli. Kemudian second leg-nya atau leg keduanya sekarang kita udah mulai menurut si Plan B gitu ya. Dan menariknya dia ada memberikan gambar ini juga guys. Ini adalah perbandingan gitu ya antara cycle tahun 2012 sampai 2016, ini yang warna biru muda. Kemudian yang biru tua ini adalah cycle 2016 sampai Mei 2020. Kalau yang merah ini adalah dari tahun 2020 bulan Mei sampai sekarang gitu ya. Dan si Plan B ini punya dua target untuk Bitcoin di cycle kali ini. Pertama adalah di angka 100.000 gitu ya. Kalau misalnya 100.000 juga mampu ditembus, maka next sudah sekitaran 250-an ribu sepertinya. Ya, jadi itu menurut si Plan B. Dan apakah teman-teman setuju gitu? Dengan yang mana nih guys, teman-teman setuju? Dengan yang warna hijau tua atau hijau muda nih? Kira-kira kita bakal nyampe di kurang lebih angka 100.000, lewat dikit juga ya anggapannya 100.000 lah ya. 110, 120, 130 ya anggapannya 100.000. Ataukah kita mampu mencapai titik lebih tinggi daripada cycle di tahun 2016 sampai 2020, di mana kita mendapati ini titiknya sampai ke sini ya. Kalau misalnya kita sejajar dengan ini, ya kurang lebih mungkin dapat harganya 200-an ribu gitu ya untuk Bitcoin. Kalau di sini kelihatannya 250.000. Apakah kalian setuju bahwa Bitcoin
di akhir bull run ini bisa nyampe ke angka 250.000. Kalau saya sih ya saya ikuti arusnya saja lah guys ya. Ketika nanti kita selagi naik udah nyampe ke 90, 100 ya kita cek lagi data on chain-nya, dicek ya kan. Kemudian kita cek lagi teknikal analisanya seperti apa, RSI-nya gimana, bandingkan lagi dengan historisnya. Nanti kita baru bisa menemukan, oh kalau seperti ini, ya kemungkinan besar bakalan seperti ini lagi. Jadi kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan sekarang bahwa yang akan terjadi adalah yang hijau muda atau hijau tua gitu ya. Menurut saya terlalu prematur. Kita harus menunggu dulu ketika harga Bitcoin udah nyampe 80-90, kita harus ngeliat lagi gitu. Menurut saya kalau rally-nya kenceng banget, parabolik banget, ya bisa-bisa aja kita nyampe ke yang hijau tua ini gitu guys ya. Tetapi kalau misalnya kita dalam bentuk tidak terlalu parabolik, dalam artian kita hanya naik $10.000, koreksi $3.000, naik lagi $5.000, koreksi lagi. Nah seperti itu ya mungkin itu menurut saya ya mungkin kita nggak bakalan nyampe setinggi itu. Tapi itu cuma sekedar asumsi saya. Saya pengen tahu kira-kira teman-teman lebih percaya yang mana gitu. Kita akan nyampe ke arah mana, saya pengen tahu. Kalian komentar aja di kolom komentar di bawah. Next, nah dari TechDev ya, absolutely incredible. Some of y'all drawing the same Bitcoin head and shoulder you did or would have at the exact same time in 2017. Cannot make this stuff up. Jadi ini adalah perbandingan lagi guys antara tahun 2021 dengan 2017, di mana teman-teman bisa menemukan di bulan yang sama, tanggal yang kurang lebih juga mirip gitu ya, Oktober 15 sampai 27 Oktober, kita mendapati ada pattern head and shoulder secara technical analisa di chart Bitcoin di tahun 2017, bulan Oktober tanggal 15 sampai 27. Dan banyak sekali orang mengatakan di sini, wah ini kita head and shoulder, sepertinya kita akan down gitu kan, koreksi lebih dalam dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kita malah breakout lagi ke atas. Nah, hal yang persis sama terjadi, ini parah banget sih, mirip banget guys. Kenapa mirip banget? Karena time frame-nya juga mirip. Teman-teman lihat, ini 15 Oktober sampai 27 Oktober. Yang ini yang terjadi sekarang juga 15 Oktober sampai 25 Oktober. Jadi time frame-nya saja persis gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat polanya juga mirip, head and shoulder. Oke, ini juga head and shoulder. Oke. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat ada pattern seperti ini, itu jangan ambil keputusan terlalu cepat, jangan ambil kesimpulan terlalu cepat. Apa yang harus ditunggu dari sebuah pattern head and shoulder adalah ketika breakout dari neckline-nya di sini. Neckline-nya kurang lebih di sini. Kalau ini neckline-nya ya kurang lebih di sekitaran sini gitu kan. Jika kita mampu breakdown dari neckline tersebut, maka baru kemungkinan besar head and shoulder-nya itu valid gitu ya. Tetapi sebelum itu terjadi, teman-teman jangan langsung short di sini gitu kan, karena itu belum terkonfirmasi gitu ya, bahwa kita benar-benar di pattern head and shoulder. Akan baru-baru terkonfirmasi dan valid ketika kita sudah breakdown dari neckline di sini. Sama juga yang terjadi sekarang. Sebelum kita benar-benar breakdown dari neckline di sini, teman-teman jangan ambil kesimpulan terlalu cepat. Itu aja pesan saya gitu ya. Next, ini adalah juga sebuah data on-chain yang menurut saya cukup menarik untuk teman-teman perhatikan dan bisa dijadikan sebagai alat tambahan juga untuk menentukan top dari sebuah bull market gitu ya. Nah, ini adalah Bitcoin Net Unrealized Profit and Loss atau disingkat NUPL gitu ya. Nah, di sini dikatakan kesimpulannya aja ya. NUPL-nya kalau di atas 0,75 itu adalah para paus sudah mulai stop distribusi. Kalau itu terjadi, teman-teman sudah harus kayaknya keluar aja deh. Kalau misalnya ngelihat para whale itu udah start distribusi, lebih baik kita juga keluar. Jangan sampai kita masuk lagi, kita bertahan di pucuk, kita pengen banget dapat top bull marketnya, kita baru take profit, itu agak sulit guys. Sekali lagi saya ingatin, jangan sampai teman-teman mencoba-coba untuk mendebak-debak di mana kira-kira top dari bull marketnya. Karena kalau misalnya itu yang terjadi, kemungkinan besar biasanya teman-teman akan kejebak dan malah mendapati bear market, dan teman-teman malah sayang mau take profit karena udah turunnya jauh, malah teman-teman hold. Dan teman-teman harus tunggu lagi cycle berikutnya untuk take profit. Jadi jangan sampai teman-teman mendebak-debak ya, sampai di mana top bull marketnya dan baru mau TP-nya di sana. Paling amannya cicil take profitnya gitu guys ya.
Nah, kenapa indikator ini menarik buat saya? Data on-chain ini juga, data on-chain ya, ini menarik. Kenapa? Setiap kali kita mendapati ini grafiknya, ini kan yang hitam ini grafik Bitcoin ini guys. Ini NUPL-nya yang warna-warni ini. Nah, setiap kali kita mendapati NUPL ini udah berwarna biru di sini, yang kalau misalnya simpelnya ya udah overbought lah gitu ya, udah terlalu tinggi gitu kan. Kemudian para whale udah start distribusi ini di warna-warna biru di sini. Setiap kali kita mendapati warna biru di indikator NUPL ini, kita akan mendapati semacam koreksi besar atau bahkan bear market gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini mulai dari startnya tahun 2011, ketika ada warna biru kita mendapati koreksi panjang, naik lagi ada biru lagi koreksi panjang, naik lagi biru di sini kita masuk bear market. Kemudian kita masuk lagi ke bull market, dan ini cycle 2013 ya, dimana di pertengahan cycle kita juga mendapatkan koreksi besar seperti yang terjadi di bulan Mei sampai Juli kemarin. Dan kita NUPL-nya juga warna biru gitu ya, dan kita mendapati koreksi besar. Kemudian kita parabolik lagi naik, sampai kita nyentuh lagi ke angka biru, kita masuk ke bear market. Tahun 2017 juga sama, top bull marketnya ketika sudah NUPL-nya warna biru seperti ini, baru kita masuk lagi bear market. Nah, kenapa banyak orang mengatakan kita belum top di bull market kali ini? Kita belum mencapai puncaknya. Salah satu indikatornya juga ini, guys. Salah satu indikator yang dipertimbangkan adalah juga NUPL, di mana NUPL ini belum sama sekali menyentuh area biru di sini. Yang menyebabkan banyak juga orang yang mengatakan kita belum di topnya bull market. Nah, di sini juga dikatakan indikator merah itu capitulation, kemudian yang orange ini hope atau fear gitu ya. Kalau yang kuning ini optimism sampai anxiety. Kemudian yang hijau ini belief sampai denial. Kemudian yang biru itu udah euphoria atau greed gitu. Yang kita nggak mau lihat dari market adalah terlalu euphoria, terlalu greedy. Karena itu adalah tanda-tanda biasanya top bull marketnya udah kecapaian. Dan kita harus keluar secepat mungkin. Jangan sampai kita terjebak karena hanya ngelihat di mana-mana sekarang orang udah ngomongin Bitcoin misalnya. Teman-teman malah merasa, wah ini kayaknya bisa naik lagi nih kan. Karena sampai tetangga saya yang nggak ngerti Bitcoin aja sekarang udah tahu Bitcoin. Wah ini pastinya bakal naik lagi karena investor makin banyak gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman melihat di mana-mana teman-teman sudah mendapati orang ngomongin soal Bitcoin, sampai orang yang harusnya tidak mengenal Bitcoin juga tiba-tiba ngomongin Bitcoin. Nah, itu harus wanti-wanti gitu guys ya, karena itu biasanya juga salah satu indikator bahwa kita udah dekat dengan topnya bull market. So, itu adalah untuk data dan berita hari ini. Kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin ya untuk hari ini. Seperti biasa, kalau teman-teman yang pengen trade futures, saya sarankan ambil di Bybit, karena Bybit lagi banyak eventnya, dan saya kemarin udah sampaikan bahwa teman-teman kalau misalnya daftar memakai link saya yang ada di kolom description di bawah, teman-teman bisa mendapatkan bonus hingga $600. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman daftarnya sebelum tanggal 1 November dan teman-teman nanti udah daftar nih kan, deposit berapapun depositnya, lebih baik sih 50. Kalau 50 teman-teman bisa dapatkan trading bonus 50 lagi. Tapi kalau di bawah 50, teman-teman deposit kemudian open trade di spot, teman-teman akan bisa mendapatkan airdrop 5 token BitDAO gitu ya, gratis. 1 BitDAO $2,3 gitu ya. Dan ya kalau misalnya teman-teman deposit berapapun, kemudian trade di spot, teman-teman akan dapat 5 token BitDAO. Ya, tapi teman-teman ada kemarin yang udah daftar juga, ada yang nanya ke saya, kok belum dapat nih airdropnya? Ada prosesnya guys, ada prosesnya. Distribusinya nanti ada progresnya. Jadi ditunggu aja, nanti akan masuk ke wallet kalian otomatis gitu ya. So, itu aja. Jadi kalau misalnya kalian mau trade, silahkan dicek kolom deskripsi di bawah untuk daftar di Bybit, oke? Nah, yang dikatakan tadi soal ini guys. Pertama kita akan bahas dulu yang dari tech dev tadi ya. Kan dikatakan di sini, wah kita ini head and shoulder ini kan. Ya, sebenarnya kalau secara teknikal, ya ini memang dikatakan sebagai pattern head and shoulder gitu ya. Ini adalah sebentar guys, ini digeser dulu. Nah, ini adalah head pertamanya, shoulder pertamanya, kemudian ini adalah headnya, kemudian ini adalah shouldernya lagi, right shoulder, ini left shoulder gitu ya. Nah, yang tadi saya pesan ke teman-teman adalah jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Alias kalau misalnya kita ngelihat ada drop seperti ini, teman-teman, wah, cabut deh, cabut, ini kayaknya kita bakalan koreksi lebih dalam lagi. Nah, udah terbukti dari gambar tech dev tadi, bahwa sekalipun kita mendapati ada pattern head and shoulder di sini, bukan berarti kita akan langsung koreksi lebih dalam.
konfirmasinya apa sebelum kita benar-benar bisa mengatakan, oh sepertinya kita memang berada di pattern head and shoulder dan valid gitu ya head and shoulder-nya, adalah ketika kita sudah break dari sini. Kita break, kemudian konsolidasi di sini. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa memang head and shoulder ini sudah valid gitu ya. Secara teori, sebelum kita break dari neckline ini, teman-teman nggak boleh open trade. Karena berarti itu prematur gitu. Teman-teman tidak menunggu konfirmasinya. Konfirmasinya adalah menunggu breakdown dari neckline ini, baru teman-teman boleh masuk. Itu secara teori gitu guys ya. Jadi teman-teman jangan sampai ambil kesimpulan terlalu cepat gitu. Dan lagi teman-teman perlu ingat, saya malah juga mengatakan satu skenario ini juga bisa jadi terjadi sekarang gitu. Yang ini guys. Teman-teman kalau perhatikan saja, ini pergerakan sekarang ini mirip sekali dengan yang terjadi kemarin di sini. Teman-teman lihat di sini. Ini ganggu, ya kan? Dengan yang di sini. Perhatikan saja gerakannya, itu mirip. Kita ada rally, oke, ada topnya, kemudian kita masuk lagi, membuat sebuah false breakout, kemudian kita terkoreksi, membuat double bottom, dan naik. Kita ada rally, oke, kita ada top, tapi membuat false breakout, masuk lagi, dan kita membuat double bottom. Dan yang detailnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika akhir koreksi di sini. Oke. Kalau teman-teman masih ingat video yang saya buat waktu itu, ketika di sini saya katakan persis di sini kita akan sepertinya rally dulu ke atas, kemudian membuat sebuah koreksi dan menembus dari low sebelumnya di sini, menembus dari sini low-nya untuk menjemput stop loss terlebih dahulu, baru kita benar-benar naik ke atas. Nah, itu yang persis terjadi. Jadi kita cuman turun sebentar untuk jemput stop loss, oke, membuat false breakout, kemudian kita dibanting lagi naik. Nah, ini skenario yang juga bisa terjadi dengan sekarang gitu guys, dengan Bitcoin sekarang. Dimana berarti kalau misalnya skenario itu yang terjadi, kita harus breakdown dari low di sini, oke, dan tiba-tiba dibanding ke atas. Jadi ini kita bahas yang skenario bearishnya dulu ya guys ya, bahwa Bitcoin akan melanjutkan koreksinya. Skenario pertama adalah ini. Kalau misalnya skenario bearishnya yang pertama ini, kita mendapati satu lagi low di sini untuk menjemput stop loss di low di sini, dan kita membuat false breakout dan tiba-tiba dibanting lagi ke atas. Nah, kalau ini yang terjadi, menurut saya ini adalah indikasi yang sangat positif gitu ya, bahwa kemungkinan besar koreksi kita bisa jadi sudah akan selesai. Kalau itu yang terjadi, kita membuat false breakout seperti ini untuk menjemput stop loss, kemudian kita naik ke atas. Nah, skenario kedua yang bearish adalah seperti yang kemarin udah disebutin, kita membuat dua wave correction. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan beberapa kali koreksi besar sebelumnya, oke, ini adalah teknik Fibonacci extension sesat ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Ini yang sesat, cara sesatnya, oke? Karena ini preferensi pribadi saya cara memakai Fibonacci extension. Nah, koreksi besar yang terjadi berkali-kali itu nyampenya di 1272-nya. Oke. Ini pertama, teman-teman bisa lihat nyampenya di 1272, oke. Oke. Kalau teman-teman pakai cara yang benar ya nyampenya di 1 harusnya. Ya, nyampenya di 1. Punya saya nyampenya 1272. Oke, 1272. Nah, hal yang sama juga terjadi di sini, teman-teman bisa perhatikan. Oke. Nyampenya 1272 ya. Jadi berkali-kali kita ngelihat koreksi besar itu nyampenya di sekitaran 1272 sebelum benar-benar kita reversal ke atas. Maka skenario 2 bearishnya adalah kita membuat dua wave correction, dan kalau misalnya kita andalkan historis, maka area di sini juga area yang perlu teman-teman perhatikan. Ini juga dari kemarin ya udah disampaikan, area di sekitaran sini memang adalah sweet spotnya untuk kita cari setup untuk reversal di sekitaran 58 sampai 57.000 gitu ya. Tetapi itu pun kalau dikasih gitu ya. Teman-teman masih ingat nggak kemarin waktu di sini? Waktu di sini kita di mana-mana orang menyebut itu di sini nih. Orang-orang menyebut minimal kita akan nyampe ke 38 lagi berdasarkan pattern di sini gitu ya. Kita minimal akan nyampe ke 8, 38 atau bahkan ada yang bilang 37, ada yang bilang 35 gitu kan. Saya katakan kalau semakin banyak orang mengatakan seperti itu, udah terlalu jelas gitu bahwa 38 adalah targetnya, biasanya malah nggak dikasih gitu loh. Malah nggak dikasih, malah kita dari sini langsung
breakout ke atas dan tidak pernah lagi namanya menyentuh ke angka 38. Nah, kita juga harus antisipasi hal itu terjadi gitu guys. Selain kita harus melihat potensi-potensi scenario bearishnya, bahwa yang pertama kita mendapati sebuah false breakout dulu ke bawah untuk jemput stop loss kemudian dibanting lagi ke atas, atau bahkan kita koreksi dua wave ke 1272-nya sebelum kita akhirnya reversal ke atas. Kita juga harus antisipasi scenario bullishnya. Bullshnya seperti apa? Kita bisa jadi membuat W pattern di sini. Oke, dan menurut saya sekali lagi, kalau saya bilang area yang paling penting untuk kita tembus adalah sekarang kotak biru ini terlebih dahulu, atau at least di lower high di sini, yang kemarin kita tidak berhasil tembus gitu ya. Karena kalau kita sudah tembus dari lower high ini, ya secara structure kita udah break dari structure bearishnya di sini. Oke, lebih baik lagi kalau kita mampu stay di atas kotak biru ini, alias kita udah break dari 64.000 dan kita berada di 65, kemudian kita konsolidasi di sini. Nah, kalau ini kemungkinan kita sudah akan melanjutkan rally ke atas. Jadi segala kemungkinan kita harus antisipasi, namun enaknya adalah semua senario itu sebenarnya pada ujungnya adalah berakhir pada bullish gitu ya. Mau dia dua wave dulu turunnya, atau kita cuma buat false breakout di sini, ataukah kita langsung dari sini rally ke atas dan konsolidasi, semuanya untuk midterm masih bullish gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah sampai terlalu pusingin lah menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang trader, ya mungkin beberapa hal itu bisa teman-teman manfaatkan untuk trading short term. Gitu ya. Jadi itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video sesat saya hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.